Randy, Raudal, Ki, dan juga Albert menghadapi Versik yang akan langsung diturunkan dengan Indok, Riz, Res, dan juga Toy. Perebutan antara kedua belah sisi Raja. Yap, deretan pemain yang sudah terlihat. Mereka lah yang akan mengisi dari kursi panasnya masing-masing. Kita awali dari jungler, sang penggendong handal, dan juga rekan-rekannya. Untuk kali ini bersama-sama langsung kita sambut sang panjat putih, EVOS. Berada di tempat yang cukup aman, tapi tidak membuat mereka jadi lebih baik untuk sekarang. Mereka masih butuh poin yang lebih banyak. Dan lawannya yang sudah menghadang di sana. Wow! Sang pahlawan, akankah sesuai dengan apa yang diharapkan? Kehadiran Versik kali ini wajib membuat sebuah perbedaan atau kastil kerajaan akan siap dirubuhkan. Jadi langsung saja kita sambut RRQ Moshi. Dan ini yang kedua jungler Versik versus Albert. Dari masa ke masa, dari musim ke musim selalu ada mereka. Dan buat sekarang melihat Versik yang kembali lagi, apakah akan ada sosok bayi macan yang sudah dewasa, sudah berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Bayi macan yang akan menghadapi macan putih dari EVOS. Pertemuan klasik yang memperebutkan nasib baik. Dan ini juga akan ditentukan oleh kedua belah sisi coaching staff. Upaya yang sudah dibangun sejak lama oleh Coach Cascute dan juga Coach Finn. Melalui berbagai pengalaman sebagai player. Tapi kali ini mereka yang akan memiliki pandangan lebih luas atas hero-hero seperti apa dan strategi yang harus dibawakan. So, ini dia untuk coaching staff. Wah, dan quote on quote ya, aku mengambil salah satu kutipan yang sempat dibilang sama Coach Vin. Kadang mereka tuh bener-bener udah pede, udah confident. Yep. Mereka udah menyelesaikan semua scrim dengan flawless. Tapi emang balik lagi, mental di panggung ini yang berbicara. Wah, mentalitas di panggung ya. Satu hal yang berbeda ditambah dengan hadirnya EVOS fans dan Kingdom yang akan menjadi saksi langsung. Ini bukan match yang biasa. Ini derby klasik yang akan benar-benar menentukan posisi dari RRQ terutama karena mereka dalam posisi yang berbahaya. Opini tentang kembalinya Versik MPL ID. Wah, ini dia nih salah satunya. Isan Luminer, bagus sih dia udah back on track jadi pro players. Yang penting pesannya harus fokus sama komitmen. Fokus ke satu hal aja, jangan mikir ke yang lain-lain dulu selama turnamen lagi berjalan. Ini dia dari sosok Luminer yang sangat dewasa ya. Iya. Nah, ini Anti-match dari juga ada anti-match. tuh. Pas gue di EVOS, Versik ini hitungannya sebagai bocil ajaib atau bocah ajaib. Yang bisa bersaing sama jungler-jungler ajaib lainnya kayak Albert. Gameplaynya bukan agresif lagi tapi super agresif. Jadi kalau timnya nggak bisa imbangin, bisa banyak mati Versik ini. Bisa jadi kayak pedang bermata dua ya. Dan personalnya untuk ukuran bocah lumayan dewasa hitungannya. Waduh. Jadi tensinya Versik yang harus diturunkan, Prof? Atau 4 lainnya yang harus dinaikkan, Prof? Ya berarti 4-nya loh yang bisa adaptif sama Versik. 4-nya yang harus CC-nya dinaikkan nih. Karena kalau nurutin insting pemain jungler, apakah tidak sayang? Berarti ini tugasnya untuk Esrins nih yang bisa ngimbangin bagaimana tempo dari Versik. Ya, dan sekarang pertanyaannya apa yang EVOS butuhkan untuk menang di derby klasik ke-37? Yang pertama bermain aktif bukan reaktif. Yang kedua beri Albert ruang farming. Dan yang ketiga kunci pergerakan Rin. Saya juga bisa, aku merasa dari kemarin kalau kita lihat ya, ketika RRQ kalah mid lane, itu benar-benar dampaknya kemana-mana. Walaupun Toy-nya menang laning, walaupun mungkin kita melihat Res beberapa kali dia bisa bikin play, tapi kadang kalau Rinsnya emang bener-bener gak bisa aktif di early game, gak di-enable di awal game, itu gamenya bakal berat banget buat RRQ. Sebenarnya jadi satu sosok yang sangat penting ya, karena kalau kita ngelihat dari keys to victory-nya juga untuk EVOS, memberikan Albert ruang aman saat kontes objektif, dan Erlan bisa bermain lebih aktif seperti minggu lalu, sama harus rajin ngegeng. Rajin ngegeng ya. Ini terutama berarti buat Randy, yang nantinya dia yang akan lebih aktif untuk menggerakkan roda agar EVOS bisa lebih sering bergerak. Ya, dan memang kalau melihat dari RRQ pun ada banyak nih mungkin PR yang harus bisa mereka bawakan, apalagi dengan satu hal baru ya, hadirnya Versik. Bermain lepas, jangan overthinking, jadi pilihan pertama. Yang kedua follow up permainan agresif Versik yang selalu kita bahas, sama jangan gampang ke geng. Jadi ini masalah ganking-menggangking ya. Ini wajib ya. Yang tadi kalau untuk dari EVOS harus sering ngegeng, harus berani ngegeng. Sementara kalau untuk RRQ jangan gampang ngegeng.
Karena Sebuah kalimat yang mungkin lumayan ini ya, lumayan happening di musim happening. lalu. iya, Ya, sama dengan musim ini ternyata. soalnya ini lumayan banyak juga kan dari pemilihan mapping kalau misalnya bisa ngedapetin Expanding River akan memperbesar chance untuk bisa melakukan ganking. Tapi ya untuk EVOS sekarang sebagai home team mereka akan langsung mendapatkan first pick selection. Oke, ini 5 detik menuju ke drafting phase berarti ya dengan adanya first pick. Jadi dapatkan berarti mereka akan lebih secure untuk satu hero yang benar-benar dipertimbangkan dan 2 hero selanjutnya yang akan Waduh. lebih mudah untuk di-lock. First pick-nya, Prof. Ya, mau bagaimanapun dalam keadaan win rate seperti ini, menurutku sangat wajar. Kenapa? Ya karena emang posisinya RRQ juga lagi di tag 7, lagi di placement 7. Iya ya, jadi memang nggak terlalu mengenakan kalau kita melihat secara win rate. Tapi sebenarnya karena sekarang mereka juga ada di second pick, ya let's see apakah ini memang benar-benar bisa menjadi keuntungan dengan satu surprise pick di akhir yang bisa direncanakan oleh Coach Casket dan juga NMF. Karena perebutan hero mungkin akan sangat meluas sih kalau ngelihat dari kedua belah tim ini. Gak cuman ke area mid laner aja yang harus diperhatikan, tapi jungler nih. Dengan hadirnya Albert harus hati-hati untuk pemilihannya. Yap. Dan ini dia waktunya kita akan langsung memilih map apa yang akan kita gunakan dan itu dia. Waduh. Expanding River Map pun mensupport, Prof. Memberikan restu untuk bermain agresif. Ayo main agresif ya, main gengking-gengking kecil aja. Karena ini Iya. akan berdampak besar nantinya ketika di menit yang kedua. Terutama untuk para gold laner nih, Toy dan juga Erlan. Yang dituntut aktif untuk bisa hadir ke area dari Turtle. Yap. Gue penasaran sama Randy sih. Akan seperti apa nih dia galak ya. Iya ya. Ntar dulu, kemarin aku denger juga loh, Randy yang asli. Randy yang asli. Randy yang asli. Randy yang ini Randy yang asli apa Randy Red? Randy. 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 Di Red, Di Randy RRQ. Randy juga namanya. Randy juga. Nah, kita cari yang asli yang mana nih ya. Dan sekarang masuk langsung ke dalam drafting phase, terlihat bagaimana Selena, Phoebus, Van ini langsung menjadi prioritas dan dijawab dengan Angela yang juga langsung muncul ke dalam list banning, mengeliminasi power dari support hero dan juga power dari tank jungler, tapi kebuka untuk potential Arlott. Oh, ini sampai Uranusnya di ban ya. Angelanya juga karena Rondel punya referensi untuk main Angela. Yep. Main Arlott ya otomatis ini bener-bener pengen bikin play banyak banget. Dan ingat dengan Arlott, mereka bisa bawain Fredrin Arlott, Guinevere Arlott, dan bahkan dengan hadirnya Zuxin, mereka bisa berebut untuk chip yang terlepas. Wow, chip ya. Di Expanding Rivers semakin banyak tim fight yang bisa dimainkan. Dan Yi follow up Sun-shin. dengan Yi Sun-shin ini juga akan menambahkan bagaimana agresivitas dari kedua belah tim, Prof. 5 atau 6 minggu ya chip lepas, Prof. Maksudnya terkunci. Terkunci, ya mungkin semenjak minggu yang kelima ya, itu langsung di ban terus. Kayak minggu-minggu awal gak ada yang mau main. Pas minggu yang kelima, semenjak item ROM diubah, laris. Langsung. Chip. Iya. Tapi ya karena pendapatan dari item ROM kan sedikit dikurangi nih. Iya. Jadi dari yang aku coba semalam juga emang chip sekarang untuk langsung ke level 2 di di detik 0030 itu udah susah sekarang. Jadi tetap harus ngebantuin rotasi juga ujung-ujungnya. Udah diturunin Udah lagi, diturunin. Prof, ya? Iya, udah turunin. Oke. Tapi di saat mereka menggunakan, apakah ada celah yang sudah mereka temukan nih? Harusnya mereka udah trial and error sih. Mereka udah coba chipnya kayak gimana, mungkin yang bisa dimaksimalkan seperti apa. Tapi Lancelot dan Kalea ya berarti ini ada tipe speak off yang harus dimaksimalkan sama EVOS maybe. Untuk Erlan dia bisa bermain dengan Beatrix, Granger gitu, hero-hero sejenisnya yang bawa Jadi- Sky Pierce. Dikasih tontonan satisfying lagi nih kita nih. Iya, karena kalau ya Arlon ini sempat kita lihat di match pertama kan sebenarnya permainan agresif yang sebenarnya harus bisa dibawain sama EVOS. Jadi early game akan jadi hal yang sangat penting menghadapi tipikal RRQ yang akan memaksa team fight terus. Jadi Kalea pun harus ready sekarang dengan counter setup yang menjadi power dari Kalea tersendiri dan untuk RRQ menjawab dengan tipikal hero seperti lapu-lapu. Oh, masih butuh AOE yang lebih luas sebenarnya kalau dari EVOS. Walaupun udah ada lapu-lapu, ini lapu-lapunya sebenarnya tujuannya adalah untuk melakukan zoning pada gold lane, terutama untuk Erlan. Dan berarti EVOS untuk mid lanernya harus benar-benar dipertimbangkan sekali nih. Mungkin dengan adanya hero seperti Valentina aku lebih setuju di sini. Karena akhir-akhir ini kan aku lihat EVOS walaupun agak connecting ya, nggak connect draftnya, nggak ada sinerginya, tapi Valentina di pick. Tapi buat sekarang ini kayak waktu yang tepat nih buat ambil Valentinanya.
Jujur banyak sih keuntungan yang bisa dipegang ya kalau misalnya nanti Valentina benar-benar diamankan karena kan prioritas Ada dari chip. IMU-nya banyak banget tuh. Chip Ya, bisa, ada lapu-lapu. bahkan Yun Shin pun ya bisa jadi salah satu opsi. Dan sekarang untuk pilihan banning selanjutnya ada Harriet di sini akan dieliminasi karena memang menghindari tipikal hero-hero yang punya damage yang langsung nge-burst dengan zaman force mungkin dari Harriet. Dan satu lagi di pilihan akhir masih cukup fleksibel memang, tapi ya itu yang harus dihindarkan adalah tipikal hero yang bisa memberikan burst damage dari EVOS. Kayak kenal ya, yang mendukung Hengki udah pasti ya. Wow. Dan Kimi ya sekarang yang langsung jadi pilihan. Kimi, sebenarnya di sini Kimi juga lumayan ini ya, lumayan kompleks ya. Loh. Dengan wait, super Ken. Loh. Kalau Whisking oke ya. Halo. 2-0. Wow. Waduh. 2-0. Oke. Kalau Ini mirip. udah langsung support ini Mirip ya. super Ken. Mirip super Ken. Mirip ya. Mirip ya sama super Ken. Mirip Whisking juga tadi. Mirip Whisking juga. Oh mirip ya? Mirip. Oke. Sekarang pilihan terakhir dari RRQ. Mengeliminasi ke arah gold lane lagi kah? Atau justru mid lane? Dan seperti Varsha, burst damage kombinasi dengan Kalea ini yang gak mau diambil. Dan gak boleh diambil sama EVOS. Menarik ya dengan adanya Kalea yang emang benar-benar masih misteri nih. Siapa yang bakal dimainkan kombonya? Ada Kadita juga kebetulan kalau dari yang kita lihat. Waduh. Kenapa, Ada Bro? kakak Natse nih. Oh iya ada. Halo Kanatsu. Karena ngumpul semuanya lagi derby klasik soalnya. Iya. Iya, lagi memberikan support penuh untuk kedua belah sisi tim. Dan tinggal satu pilihan lagi nih sebelum fase pick selanjutnya. Granger. Mengeliminasi. Granger masih ada mid laner pun sini masih banyak Oh. banget termasuk Chuzin. Iya. Masih banyak banget mid laner yang terbuka sebenarnya. Dan sekarang kalau kita lihat dari pick-pickannya akan menuju kepada RRQ terlebih dahulu. Mereka masih punya banyak option. Nih, Ingat lapu-lapunya pun bisa di gold lane. iya. Karena Lapu-lapu Yun bisa Shin di gol, apakah ditambahin lagi fighter gold? Dia masih terlalu kompleks pemilihannya. Even di sini Rest, dia masih bisa bawain satu hero kayak Povius. Oh ya sorry, Povius di ban berarti optionnya bisa ke Esmeralda mungkin. Untuk hero-hero screening, jadi lapu-lapunya tetap di gold. Karena Ya, kita kalau- udah sempat lihat Where referensinya. there is light, there are also Lui. shadows. Loi Chip, wow. 2 teleportation hero. Iya, kombinasi yang lumayan mengerikan sih. Karena memang kalau ngomongin lapu-lapu ini masih dibiarkan aja fleksibel di akhir keuntungan second pick ya. Tapi dengan hadirnya Lui dan juga Chip, ini akan menjadi team fight besar-besaran. Sementara EVOS, Udah pasti. mereka cenderung main, kalau misalnya dengan Kalea ya, ini harus main Iya. pick off sih. Enggak. Sementara untuk dari RRQ sendiri, kalau emang mau main basicnya adalah kalau emang ada Yun Shin di tengah, Ruby-nya di goal, ini juga bisa masuk di sini ya bro. Bisa, ya? bisa banget Bisa masuk banget, ini Chloe. efek sisinya bakal sangat-sangat berderet sekali, Lancelot nggak aman nih hidupnya nih. Dan itu dia, bakal ngerepotin buat Erlan. Karena ya mau nggak mau kalau Erlannya bawa Marksman, sementara nanti RRQ-nya bawa Fighter Gold Lane. Ya. Pasti bakal berat Nana. banget. Nana Granger, what? Oke, Nana. Berarti dia bener-bener pengen ngepick satu, Hah? disable satu orang aja udah pokoknya. Dia pengen pick off Kalea Nana. Wah, Damage-nya udah pasti dari Nana. iya itu sih damage-nya ya. Yang maksudnya seimbang dengan burst damage Varsha karena ditutup ya. Nana bakal jadi opsi ditambah kan ada Molina yang bisa mengganggu pergerakan dari RRQ. Jadi untuk team fight besar karena sekarang Molinanya juga udah multiple, ini malah jadi tantangan tersendiri buat RRQ karena Wah. jangan sampai mereka ada di posisi Iya. yang berdekatan. Ini wanita-wanita di rank akan semakin batu ini bro. Lihat aja sekarang Nana ada di MPL dan itu dia. Benar. Time ya to kan? shine. Cici. Yang ini tentunya bisa jadi lapo-lapo gold lane, ini bisa jadi Cici gold lane. Optionnya banyak. Yep. Semenjak adanya Granger, otomatis akan ngebuat RRQ jadi punya option yang lebih bagus lagi untuk memenangkan laning mereka. Ya, cuman ya dengan adanya fighter di area gold lane berarti setidaknya ganking ini bisa sedikit dieliminasi karena dengan hadirnya expanding river setidaknya kita bakal melihat lebih banyak team fight dengan kuantitas yang cukup tinggi. Wah, ini dengan adanya Nana ya, Molina gift. Ini kayak jawaban gak sih dari key to victory-nya RRQ sendiri? Jangan gampang ke geng. Ya, Karena ada Molina gift. bisa Dia lari. gak gampang untuk instan untuk tumbangnya. Dia masih ada pasif. Masih bisa kabur. Oke. Derby klasik di leg yang kedua. Sebelum ini semua kita mulai, kita mau tes dulu nih. EVOS Barb, are you ready? Till the enemy reaches the Oke. battlefield. Smash Kingdom, are you ready? troops deployed. Ya wes, kalau begitu MPL Arena. Mana suaranya?
Dan ini dia untuk line up di game yang pertama dengan Best of 3 series. Veteran versus Youngblood melihat hadirnya Hanky versus Idok. Dengan sama-sama agresif sih seharusnya di game kali ini dua-duanya punya kemampuan untuk memberikan inisiasi. Weh, buset. Terutama untuk Idok Sakit, dan sakit. damage-nya udah gak main-main kayak di awal. Sakit. Pasti ya duality ya. Iya. Duality plus ada Impurage juga. Apalagi pemilihannya Tenacity. Ini dia nih. Salah satu dampak yang nanti akan sangat-sangat terlihat ketika tim fight besar ya. Yep. Wah, dan ini Waduh, dia. Albert hampir saja, namun sekarang Albert masih bisa selamat, tapi 3 player dimiliki oleh RRQ yang ada di area mid. Mereka sangat-sangat mendominasi, tapi itu dia dari Hanky tetap memberikan sebuah perlawanan. Ya, karena tadi ada delaying juga ya yang bisa diberikan sama Roundel untuk bisa menahan setidaknya 2-3 pemain di sekitar area River. Dan Cici di area gold lane yang ternyata dibawakan ngebuat lapu-lapunya akan stay di area XP. Dan ya mungkin secara output damage ini tetap bisa di-deliver kok sama hadirnya Cici gold lane. Gold lane ya. Nah, pasti bakal jauh lebih agresif di laning. Yep. Dan nanti di level yang keempat dia udah bisa langsung connect ke area turtle. Akan sangat mudah bagi Toy menangkan line up dari game ini yang benar-benar kayak menguntungin buat dia. Wah, Versi. mendadak loh Versix. Akankah berhasil untuk bisa mendapatkan first blood-nya? Hampir saja. Tapi Erlan masih bisa memutarkan diri dan Albert di tempat yang berbeda juga berusaha untuk bisa mendapatkan keuntungan. Ya, bermain lumayan dengan agresif ya untuk bisa memberikan pressure tambahan ke area gold lane. Tapi sekarang dengan objektif yang akan segera muncul di 2 menit yang pertama. Mampukah bakal ada kontes antara Lancelot dan juga Yusun Shin atau justru pertukaran eliminasi yang akan sangat menguntungkan di area early game? Wah, apa yang terjadi? Namun tuh sekarang coba lihat dari lampu-lampunya. Berusaha untuk bisa mendapatkan karena satu poin dan Randy malah menjadi korban yang pertama dan Hanky-nya diusir coba ke arah belakang. Resnya berusaha dan berhasil. Res mendapatkan 1 poin kill dan Turtle berhasil mereka amankan. Pengambilan turtle yang sangat simpel, 2 pemain hilang dan 1 objektif besar langsung bisa dipegang. Tapi apa mistake dari EVOS di perebutan tadi, bro? Dan emang belum siap untuk team fight ya. Di posisi kayak tadi emang lumayan ngerugiin buat EVOS-nya. Yap, kita pada berbeda. Mereka berhasil lagi mendapatkan Randy. Wow. Sama Dan seperti tadi ya setupnya ya. Yep. Talent prediction imbang nih. Dalam posisi yang rata ya untuk skor dari talent prediction. Tapi kalau ngelihat dari Wow, posisinya, Erlan terjebak. Satu persatu, RRQ sudah menemukan ritme permainan mereka. jelas bukan awal yang bagus sih untuk EVOS. Karena gak cuma itu aja, platingan gold di bagian bottom lane sudah menghilang seluruhnya. Dan ngebuat RRQ terutama dari Res akan jauh lebih aktif dan bisa menciptakan momen-momen team fight yang lebih banyak lagi, bro. Wah, ini leadingnya jauh banget buat RRQ. Ya. Mereka langsung bisa menguasai alur permainan di early game. Hanya butuh 2 menit dan hanya butuh 2 kemenangan. Turtle plus geng ke arah Randy. Tumbangnya Randy kedua kalinya ini otomatis bakal ngebuat EVOS gak bakal mudah untuk bisa melakukan setup. Terutama untuk Ki yang sekarang dia baru menyentuh level yang keempat. Baru punya Tsunami Slam. Wah, agak berat ya. Karena memang nanti secara damage juga bakal jadi pertanyaan apakah cukup. Dan game fake by GoPay ini menjadi debut Nana di MPL ID Season 16 setelah terakhir digunakan oleh Swallow pada MPL ID Season 14 regular season saat Rebellion kalah dari Dewa. Ya kebetulan Swallow menjadi cadangan ya dari Wah, berhasil ditangkap lagi dong. Begitu susah mereka untuk bisa membuka rumput, bro. Gak ada vision soalnya. Bakal susah banget. Gak ada hero yang benar-benar bisa buka rumput dari EVOS. Kecuali mengandalkan Dead Sonata mungkin. Dan itu pun dari Erlan. Erlannya pun kena geng tadi di bagian area river atas. Dan sekarang dengan 5-0 point kill yang begitu manis sepertinya dari RRQ. 3000 gold lead. Harusnya mereka bakal mendapatkan turtle ini secara gratis. Yap, dan Eki berusaha untuk bisa masuk lagi ke dalam rumputan. Informasi yang bisa dia dapatkan adalah sudah berkumpulnya pemain-pemain RRQ untuk bisa menguasai area The Turtle dan ini dia. Bisakah mereka masuk? Tidak bisa sepertinya. Waduh, terlalu susah sih. Ini gak ada celah sama sekali untuk bisa mendekat ke area Turtle. Memberikan objektif yang gratis, tapi Ki masih mau coba Dan lagi. itu dia sudah bisa dikeluarkan dan siapkan satu orang pertama dari RRQ yang berhasil diamankan dan itu adalah Hidok. Hidoknya pun lenyap. Wah, setidaknya ada pertukaran yang akhirnya bisa dipegang, memecahkan telur poin eliminasi dari EVOS, tapi memecahkan juga outer turret bawah dengan RRQ yang begitu bebas. Dan ini waktunya untuk Res mulai ikut bermain nih, Toy. Di area atas pun. Yap, itu dia Randy berusaha untuk bisa mundur namun malah membawa musuh-musuhnya ke dalam satu area di mana orange buff-nya masih dibutuhkan oleh Albert. Untungnya masih bisa didapatkan di part berbeda. Coba lihat Hidok berusaha untuk bisa mendapatkan ke arah Hanky, tapi untungnya Hanky masih bisa kabur. Nah, ini sulit sih, karena udah kalah dari 2 sisi lane, bro. Ya dan udah ada fleeting time juga nih buat Idok. Jadi gampang banget untuk menciptakan
menciptakan ganking kecil. Dan sekarang siapapun yang bakal kena shortcut, itu dalam 20-30 detik ke depan bakal ada shortcut lagi. Sesingkat itu ya untuk bisa ngebuka inisiasi yang baru dan sepertinya untuk inisiasi sekarang pun gak cuma hadir dari satu sisi aja, melainkan hadirnya lampu-lampu di tangan Res ini seringkali juga jadi awal mula peperangan, bro. Udah pasti ya. Yap, itu dia. Ada tsunami slam lagi dikeluarkan dan mereka berhasil mendapatkan Karaidok. Satu poros utama bagaimana cara untuk mengganking pemain-pemain di pos tadi dan panas satu dikeluarkan begitu saja. Sementara sekarang Toynya masih berusaha bisa kabur. Bahkan Resnya pun langsung lompat ke area terdepan dengan Brave Factor yang dimiliki begitu besar. Damage yang dihasilkan. Bahkan Ki tidak sanggup untuk bisa menahan. Belum siap ya, sepertinya untuk EVOS melihat team fight yang ada di area top lane karena posisi Ki yang juga nggak ready dengan tsunami slam-nya. Ngebuat kerugian malah ada di tangan mereka, tapi setidaknya mereka mencoba dan akhirnya bisa mengukur nih posisi perbedaan damage antara kedua belah tim. Wah ini dia nih tolak ukur untuk team fight-nya makin lebih kelihatan ya. Kalau misalkan EVOS-nya udah mulai aktif untuk menggerakkan pick off mereka, tapi walaupun baru mendapatkan 2 kill, dan RRQ yang lebih diuntungkan karena map vision-nya itu luas banget buat mereka. Iya, mereka punya Sunshine, ada Chip, bahkan Woi juga yang bisa langsung nge-reveal posisi dari para pemain EVOS. Bahkan untuk objektif selanjutnya, ini udah gak ada harapan untuk melakukan pertukaran. Tapi mungkin kalau misalnya pertukaran objektif, masih bisa ditimbang-timbang oleh EVOS. Yap, perfect turtle bro. Perfect, pasti. Karena dari awal udah unggulnya sampai 3000, itu bakal mudah sekali untuk menekan gamenya bagi RRQ. Apalagi RRQ emang terkenal dengan early game agresif. Yap. Dan sejauh ini belum ada perlawanan untuk team fight secara keseluruhan ya. Mungkin di awal agak sedikit kesulitan karena EVOS masih harus menjaga laningnya. Tapi karena sekarang dua side lane-nya udah runtuh. Dan mungkin kita akhirnya bisa ngelihat nih kalau bermain secara 5 pemain. Apakah ini menjadi power buat EVOS? Karena ya sekali lagi power dari Nana ini loh yang kita tunggu-tunggu. Oh, ini diversionnya kayaknya cuma buat ngegocek ya. Ya. Karena seperti kita tahu, ketika diversion digunakan itu kelihatan loh Iya. dari mana Luoyi-nya. Tapi kan untuk next targetnya itu dia nggak kelihatan. Jadi makanya ultimate-nya sengaja dipakai dengan tujuan biar EVOS-nya tuh kayak berpikir, di rumput mana nanti mereka bakal teleportation. Ternyata nggak kemana-mana. Iya ya, satu gocekan saja dengan cara itemizations. Langsung ya, Skypierce dari seorang Erlan ini udah dibawa tapi mampukah untuk mendapatkan eliminasinya, bro? Wah, kalau ngomongin eliminasi masih jauh banget sebenarnya ini. Dengan perbedaan seperti ini paling yang bisa dimakan cuma Idok. Wah tuh ke Erlan tuh sakit Aduh. banget damage-nya Versik. Sakit banget kombinasinya. The Hunter Strike Blade of Despair ya. Jadi secara turtle ship damage-nya akan sangat-sangat meledak sekali. Erlan harus menjaga posisinya. Kalau enggak dia bakal bisa dimakan dengan mudah. Wah sengit sih ini. Audience prediction 51% berbanding 49%, Pak. Tipis saja, Iya ya. terlalu jauh. Gak ada perbedaan yang terlalu signifikan, membuktikan memang dua tim ini ya derby asik gitu ya, jadi Derby gak heran klasik. juga. Dan mendekati ya untuk momen objektif yang pertama. Satu buah conceal play. Timingnya pas banget. Ada pergerakan dari Mountain Shocker ketika konsilnya dibawakan oleh Ki tadi. Sehingga itu yang membuat EVOS gagal melakukan gankingnya. Wah, melepaskan satu momen berarti yang cukup berbahaya sebenarnya karena untuk nextnya sudah jelas pemegangan kendali di sekitar area Lord akan segera didapatkan oleh RRQ. Tapi EVOS mampukah mereka melakukan kontes atau setidaknya menculik eliminasi karena itu akan cukup menguntungkan. Itu dia, Hengki tadi berusaha tapi sekarang Brave Fighter malah langsung aja lompat ke area terdepan di mana Resnya berhasil tadi langsung aja mendorong mundur karena beberapa player dan Rodelnya berhasil dipukul mundur jauh sekali. Dan Res masih berusaha, masih berdiri sendirian, Retinya tidak sanggup untuk bisa bertahan sendirian. Dua pemain yang langsung berhasil dihilangkan, bahkan Rins pun akan tetap memberikan pressure bagi seorang Albert. Dan kita udah lihat. Wah, oke. 1v1 situation hampir saja untuk masih ada Tonros. Itu dia, perbedaan damage yang sudah terlalu jauh, bro. Ya ini juga ya secara gold yang udah jauh, damage-nya juga udah terlalu jauh. Lalu snowballing dari RRQ, mereka udah langsung mendominasi hampir semua lini. Dan mereka sudah bisa nih untuk merontokkan area jungle-nya juga. Sehingga EVOS gak punya ruang untuk farming. Sangat terbatas area untuk farming, bahkan untuk defensif pun ini agak sulit. Mereka harus cukup fokus di bagian bawah, sementara akan ada satu inner turret yang berhasil dihilangkan. RRQ tidak tinggal diam. Mereka bakal coba untuk memaksa kah dengan hadirnya dua efek teleportation yang langsung bisa bermain agresif. Tapi ya fokus utama hanya menuju ke arah objektif turret terlebih dahulu. Oke, ada Lord di bagian bawah bergerak. Tapi belum ada pergerakan pasti juga dilakukan oleh pemain dari RRQ.
Masih ketahan ya kalau ngomongin cara base turret. Tapi kalau untuk 3 inner turret, ini harus sudah bisa diikhlaskan begitu saja oleh EVOS di 10 menit yang pertama, bro. Ya udah pasti ya. Mereka harus merelakan pasifnya karena mereka juga nggak bisa masuk area jungle. Kan itu ada fan untuk chipnya. Itu yang bakal digunakan ketika Y-Walk-nya ready. Dan belum lagi backup dari Rins. Yang dengan diversion dia bisa langsung hadir ketika nanti ternyata efek dari teleportation-nya miss. Iya ya, efek teleportation yang memang... Itu namanya teknik tipuan, Nevin. Jadi seolah-olah hierarkinya Biap, biap, biap. Apa yang terjadi? Ini hampir. iya kan? Seolah-olah tadi Iya, iya. ada teleport Loi-nya. udah pergi nih. Udah pergi nih dari situ. Ternyata enggak, masih di situ. Ciluk, Mbak. Dan berhasil nge-trigger 1 flicker itu lumayan banget sih sebagai seorang Arlot. Biap, biap. Hampir saja Albert menjadi korban tadi. Di dalam rerumputan. Masih aman. Masih bisa melarikan diri juga, efek dash cukup banyak. Tapi memang ini udah semakin jauh lagi sih. 8.000 sekarang. Perbedaan gold dan untuk Roundel baru memegang item keduanya yang Lightning Transit. Ini masih jauh banget ya. Gapnya udah kelihatan banget sih. Dari item yang dipegang, dari gold juga yang didapatkan. Dan ini karena perbedaan gold sudah mendekati 10.000. Teman-teman bisa mendapatkan promo yang menarik dari Gope. Nah, karena kan perbedaan goldnya di sini kan udah hampir sama tuh. Hampir. Jadi dari GoPay ngasih juga 10.000. Ya, baik banget ya Gopay. Makasih Gopay. Ya. Dan kembali lagi melihat apa yang akan terjadi. Karena tetap ya untuk RRQ mereka meskipun akan ada objektif selanjutnya. Tapi lihat tuh, 1 damage saja membuat Albert gak bisa Damage hilang segitu. maksimalin lagi. Ya karena udah jadi Endless Barrel juga, udah punya Legend Sword selanjutnya, bisa bikin Malefic juga. Ini dari segi rotasi juga bakal terbantu sekali. Dan Rins, Idok. Ini 2 hero yang benar-benar sangat-sangat eksplosif sekali untuk melakukan rotasi cepat. Lihat udah langsung diversion. Idoknya bisa datang ke sana. Atau bahkan Idoknya bisa datang dari Y-Walk. Ada banyak jalan menuju Roma ya, tapi kali ini jalan menuju Lord yang akan kita cari juga dari EVOS. Apakah ada celah yang bisa mereka mainkan? Lihat Idok. Tapi agak sulit sih, karena Toy udah langsung mendekat juga. Dan Toy menjadi orang terdepan. Brave Fighter dikeluarkan dan mereka mendadak. Kehadiran sosok Idok. Di mana Randy kembali terpisah. Randy bisakah menyelamatkan diri dengan 3 player RRQ. Yang ada di belakangnya Randy berusaha menyelamatkan diri. Pada slash dikeluarkan tapi tidak akan memberikan impact apapun. Semakin jauh lagi karena Lord sudah dipegang oleh RRQ. Berjalan dari bagian bottom lane. 3 base turret terakhir dari EVOS yang menjadi pertahanan terakhir. Atau masih ada power. Weh, apa yang terjadi? Hei Albert, hampir saja. Berhasil didapatkan, namun sekarang ada perpindahan posisi lagi, perpindahan lagi. Dan Rinsnya hampir menemukan posisi Albert. Oke, maju dari 3 lane secara bersamaan. Ada 2 lane utama yang akan menjadi prioritas dari RRQ demi bisa meruntuhkan 1 base turret dan mengeluarkan super minion bagi mereka. Tapi Res, 1 flicker yang cukup dini ya dikeluarkan. Ini ada flicker tadi dari Res. Sementara Lordnya masih dalam perjalanan di bagian bawah. Apa yang terjadi? Ya, dan sekarang Yep, itu dia Idok. Dan pada saat langsung dikeluarkan dan Res. Ini dia. Brave Fighter langsung terlihat di dalam area tersebut. Sementara Versik tadi masuk dalam belakang dengan 1 damage begitu menjanjikan dan juga mengusir ke arah beberapa player. Lord menghilang. Tapi disusul dengan 2 besar yang ada di area mid dan juga bawah. Ikut lenyap seketika di bagian atas akan hancur. Masih tertahan. masih tertahan 1 dari 3 base turret. Tapi ya secara clearing power, ini ternyata masih bisa dipegang ya Prof? Masih bisa di defense sebenarnya. Ada Erlan, ada Rondel juga. Jadi nggak boleh masuk asal-asalan dari RRQ-nya. Ya. Mereka kayak lebih memilih untuk bermain safe. Dan ada Mas Ade juga yang lagi nonton bareng nih. Piala di Extremer teman-teman ya. By Good Day teman-teman udah pasti bisa langsung mengunjungi channel dari Mas Ade. Biasanya kalau lagi match kayak gini seru nih. Yap. Itu dia. Ada 1 lagi tsunami save tapi damage yang dihasilkan masih belum cukup, malah mengakibatkan mereka kehilangan soul skill dan dibalas begitu saja. Heki menjadi korban. Rondel berusaha untuk bisa mundur tapi kehilangan dari pasifnya, bahkan baru ada Thornrose dan juga Phantom Execution tapi terjatuh. Triple kill didapatkan oleh Versik. Menyisakan 2 player saja antara Erlan dan juga Albert. 1 wave terakhir kah ini akan menjadi akhir dari game ini, tapi masih ada power defensive. Oke, itu dia. Ada 1 lagi. Brave Fighter langsung dikeluarkan, tapi Albert dan juga Erlan masih mereka bersatu padu untuk bisa bertahan dan tidak bisa. Wipe out. Selesai game yang pertama. Ditutup dengan sangat bersih. RRQ dalam posisi tertekan membuat mereka semakin galak ternyata. Dan kehadiran dari Versik
benar-benar menjadi pahlawan untuk game yang pertama. Wow, ini bener-bener snowballing effect-nya nggak bisa ditahan sama EVOS. RRQ berhasil mendominasi di game yang pertama dan itu emang tujuannya. Mereka punya chip, mereka punya Luoyi, mereka punya Yi Xunshin. 3 hero yang punya sinergi yang menarik. Dan bahkan ada sebuah gameplay manipulatif dari Rin.